Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak semuanya, bagaimana kabar kalian? Sehat ya? Alhamdulillah. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali. Dan nanti pada kali ini kita akan belajar bersama-sama lagi. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah masuk pada subtema 3. Dan nanti bahasan yang akan kita pelajari adalah tentang perkembangbiakan hewan. Dan nanti juga kita akan belajar bagaimana kita memahami poster dan juga kita membuat poster. Ya, langsung saja, mari kita simak video berikut ini. Oke anak-anakku, yuk sebelum kita belajar, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan hewan ya, dan kita akan membahas 3 macam hewan yang akan kita pelajari. Yang pertama yakni kupu-kupu, yang kedua katak, dan yang ketiga nyamuk ya. Mari kita pelajari satu persatu. Yang pertama, daur hidup kupu-kupu ya. Sering tidak anak-anak semuanya melihat kupu-kupu? Sering ya? Kadang kita jumpai di rumah, mungkin di pekarangan, di halaman rumah, di pepohonan ya kan. Kupu-kupu sangat menarik ya, warnanya menarik ya, sangat lincah, terbang ke sana kemari ya kan ya. Daur hidup kupu-kupu ya dimulai dari fase telur, ulat, kemudian menjadi kepompong, kemudian menjadi sebuah kupu-kupu ya. Lalu kita perhatikan ya daur hidup kupu-kupu lebih jelasnya ya, dari fase telur kemudian menjadi ulat, lalu menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu yang indah ya. Dari beberapa fase daur hidup kupu-kupu, mari kita pelajari tiap fasenya. Pada fase yang pertama itu telur, pada tahap ini berlangsung sampai beberapa minggu. Kemudian fase yang kedua ulat ya, makan utama sebagian besar ulat adalah dedaunan yang hijau segar ya, mengandung gizi dan nutrisi. Dan fase yang ketiga kepompong, pada tahap ini berlangsung selama 12 hari. Ulat akan tidur 12 hari sampai nanti dirinya keluar dan menjadi kupu-kupu dewasa. Dan yang terakhir ya, fase keempat kupu-kupu. Pada fase ini hanya memerlukan sedikit waktu, yakni hanya beberapa jam saja. Oke, sekarang kita masuk pada hewan yang kedua, yakni katak ya. Daur hidup katak. Sering juga toh atau pernah melihat ya, pernah melihat katak yang sering melompat-lompat itu. Oke. Daur hidup katak dimulai dari telur menjadi berudu, kemudian katak muda, lalu menjadi katak dewasa ya. Daur hidup katak ya, seperti tadi di gambar siklus, telur menetas, menjadi berudu atau kecebong ya, kemudian menjadi katak muda, akhirnya menjadi katak dewasa. Pada daur hidup katak bisa kita pelajari dan tiap fasenya. Fase yang pertama telur, katak bisa menghasilkan telur dalam jumlah yang sangat banyak, namun tidak semua telur itu akan menetas atau menjadi katak. Yang kedua, fase yang kedua berudu. Pada tahap ini katak masih sangat lemah dan organ tubuhnya belum terbentuk dengan sempurna ya. Pada fase berudu ini ya, dia bernafas dengan insang. Fase yang ketiga ya, katak muda. Pada tahap ini katak masih memiliki ekor dari kecebong, namun ekor tersebut sangat pendek, bahkan hampir tidak terlihat. Fase yang keempat, katak dewasa. Pada tahap ini katak sudah memiliki bentuk yang sempurna dan memakan serangga-serangga kecil. Oke, kita masuk pada hewan yang ketiga ya, nyamuk ya. Sering kan nyamuk itu mengganggu ketika malam, ketika kita tidur ya kan, kita tidur tiba-tiba nyamuk mengganggu tidur kita, menggigit ya kan, akhirnya terbangun.
Daur hidup nyamuk ya mulai dari fase telur, kemudian menjadi jentik, kemudian menjadi pupa, dan akhirnya menjadi nyamuk dewasa. Daur hidup nyamuk sangat bergantung pada ketersediaan air. Jika tidak ada air, maka nyamuk akan mati. Nah, daur hidup nyamuk ya juga kita bisa mempelajari pada tiap fase. Yang pertama, telur nyamuk. Induk nyamuk biasanya akan meletakkan telur-telurnya dalam air karena telur nyamuk akan rusak atau bahkan mati apabila berada di luar air. Fase yang kedua, jentik. Setelah telur nyamuk menetas akan menjadi jentik nyamuk yang hidup di dalam air. Jentik nyamuk ini jenisnya memanjang seperti benang berwarna hitam. Fase yang ketiga, pupa. Pada tahap ini pupa nyamuk tetap tinggal di dalam air dan berlangsung selama 1-2 hari tergantung dari suhu dan udaranya. Dan fase yang terakhir yakni nyamuk dewasa merupakan fase terakhir dari daur hidup nyamuk. Nah itu ya anak-anak semuanya ya, kita sudah belajar perkembangbiakan beberapa hewan ya. Yang pertama tadi kita sudah belajar daur hidup kupu-kupu, katak, dan juga daur hidup nyamuk. Nah, oke anak-anak sekalian ya, supaya kita kalau di rumah tidak diganggu nyamuk ataupun hewan-hewan yang mengganggu kita ya kan, memang perlu kita menjaga kebersihan ya kan. Tidak hanya diri kita ya, kita juga bisa mengajak saudara-saudara kita ya kan ya, dalam untuk mengajak perilaku hidup bersih. Kita memang membutuhkan bagaimana untuk memberikan informasi, bagaimana mengajak teman-teman kita, saudara kita untuk berperilaku hidup bersih. Salah satunya adalah dengan menggunakan sarana atau media poster. Yuk kita akan lanjutkan, akan kita ajarkan bagaimana cara membuat poster, tapi terlebih dahulu kita akan bersama-sama memahami, belajar tentang poster ya. Poster ya itu merupakan media publikasi yang terdiri atas tulisan, gambar ataupun kombinasi antar keduanya dengan tujuan memberikan informasi kepada masyarakat. Yang kedua, tujuan poster memberikan informasi, mengajak dan menghimbau banyak orang untuk melakukan sesuatu seperti apa yang digambarkan atau dituliskan pada poster tersebut. Nah ya teman-teman semua, bagaimana caranya membuat poster ya? Ada 4 ya yang harus dilakukan untuk bisa membuat poster. Yang pertama, tentukan ya topik dan tujuannya. Tujuannya apa, topiknya apa, temanya ya kan? Mungkin bisa mengambil tema kebersihan ya, atau bisa mengambil tema hemat energi ya. Tentukan dulu topiknya ya. Yang kedua, kalimat singkat, padat dan menarik. Sebuah poster kalimatnya jangan terlalu panjang ya, cukup singkat ya, singkat, padat dan menarik ya. Kemudian yang ketiga, jangan lupa gambar ya, gambarnya disertakan ya, gambar disertakan, dan gambarnya tentu saja harus sesuai dengan topik ya, topiknya. Kemudian yang keempat ya, jenis huruf ya dan juga warnanya harus menarik ya, sehingga nanti benar-benar poster kita itu bisa menarik ya perhatian orang untuk membaca poster ya. Sekarang coba perhatikan poster berikut ya. Itu bisa dilihat ya bagaimana gambarnya ya kan, kemudian tulisannya ya, kemudian juga warnanya ya, seperti itu. Kemudian contoh yang kedua juga ini kita bisa lihat perpaduan antara warna, kemudian tulisannya, ada gambarnya ya kan, sesuai dengan topiknya. Nah itu ya teman-teman semuanya ya, tadi cara singkat sudah dijelaskan tentang bagaimana cara membuat poster ya kan, sehingga nanti
jika kalian bisa mengerjakan tugas di LK yang sudah disediakan ya, nanti bisa membuat poster dengan tema hidup bersih dan sehat. Oke, anak semuanya, itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Saya sampaikan selamat belajar di rumah, tetap semangat, patuhi Bapak Ibu di rumah, ya kan? Kemudian selalu menjaga kesehatan. Oke, mari kita akhiri kegiatan kita pada kesempatan kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.